Gimana cara datangi Allah? Perbaiki solatmu. Tidak mungkin Allah tolong kamu kalau solatmu tidak beres. Kenapa rumah tanggaku tidak bahagia? Karena istrimu tidak solat. Kenapa bisnisku gagal? Karena suamimu tidak solat. Kalau kau solat, kecil buat Allah selesaikan masalahmu. Kalau kau solat, kecil buat Allah kasih ramai daganganmu. Kalau kau solat, kecil buat Allah. Hei, 2024 saudaraku, jangan kamu pilih karena kau disogok. Hei, kau tahu ndak negara kita betapa kayanya? Ada sawitnya, ada batu baranya, ada minyaknya, rakyatnya hampir 300 juta, ada yang bau kalepaknya. Wah, Masya Allah. Ada yang cerdas, ada yang beleng-beleng. Banyak rakyat Indonesia. Maka saudara-saudaraku, saya cinta kalian karena Allah. Jangan kau disogok. Bisa? Bisa? Kamu tidak akan miskin dengan menolak uang politik. Dan kamu tidak akan kaya dengan terima 300 ribu. Hei, 2024 jangan terima sogok. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Bisa? Insya Allah. 200 ribu tolak, 300 ribu tolak, 1 juta tolak, 50 juta. Nggak ada juga orang mau kasih ke 50 juta, cilaka. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan. Bukan Islam pil caleg. Hati-hati, banyak Islam siluman. Begitu mau dicoblos, nakala-kala penampilan Ustadz Dasad. Pakai songkok, pakai gamis, senyum-senyum. Kau mau tahu caleg? Kalau ada orang di warung kopi selalu senyum, caleg. Jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Hei, jangan kau musuhi polisi. Pernah kau bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Di pasar bagaimana susahnya seandainya tidak ada polisi? Motormu dirampok. Siapa kau cari? Siapa kau cari? Ketua Majelis Ulama. Diajar hilang motornya. Ya, siapa kau cari? Polisi. Pun kalau ada polisi di pinggir jalan, kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia presisi. Apa itu Ustaz? Melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Kenapa kita bisa hadir di tempat ini? Salah satu sebabnya karena 2 polisi yang menjaga kita. 1, polisi Republik Indonesia. 2, Satpol PP.
polisi setengah. Ada tom polisinya tahu polisi juga, tapi polisi Pamong Praja, polisi setengah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Ibu bapak yang saya hormati, hari apa ini kah? Kita datang untuk apa? Dengar apa? Mau melihat Ustadz Das'ad. Apa kelebihannya ini? Kecil, kurus, hitam, jelek, pendek. Saya lewat tadi di sini, abah dan ibu-ibu bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Memang ini tukang gosip ini ibu-ibu. Iya toh? Untuk apa kita datang di sini? Kita mau maulid. Makanya saudara-saudaraku yang tidak mau maulid karena dibilang bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, kita hormati. Kalau kau tidak mau maulid, tidak usah, kami tidak memaksa. Tapi jangan pula kau tuduh kami sesat. Apa itu maulid? Tidak ada pada zaman Nabi. Apa itu maulid? Tidak pernah dicontohkan Nabi. Itu salah, sesat, bid'ah, masuk neraka. Kau punya neraka? Mari kita saling menghormati. Maka yang datang ini mau mendengar kisah Nabi, sejarah Nabi. Mudah-mudahan setelah dengar sejarah Nabi dia bisa contoh. Kenapa? Karena banyak orang sekarang umatnya Rasulullah mengaku umat Nabi, tapi dia tidak tahu sejarah Nabi. Iya. Iya. Kita tanya ini yang di sini. Lihat mangko sekarang buktinya. Bapak-bapak, berapa anaknya Nabi? Ayo, tuh bingung mi. Iya toh? Maka kita datang dengar sejarah Nabi. Ya, saya dulu waktu kecil, cepat sekali ku tahu sejarah Nabi. Kenapa? Mamaku kasih tahu melalui lagu. Apa lagunya? Pada zaman dahulu, pada zaman lahirlah seorang yang terakhir dan mulia. Siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Ibunya. Abdullah siapa bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Grogot atau di Pasir? Nah, bilang sama Jina. Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Bupati atau istrinya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Coba dengar itu lagu. Kita tahu itu Nabi lahir zaman jahiliyah. Bukan zaman modern. Bukan zaman batu. Zaman jahiliyah. Kemudian dari lagu itu kita tahu siapa Nabi terakhir. Dari 25 Nabi, siapa Nabi terakhir? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapaknya? Abdullah. Siapa ibunya? Siti Aminah. Di mana tinggal? Madinah. Masya Allah. Dari lagu itu kita tahu sedikit sejarah Nabi. Itu dulu.
Ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Cikampek, Tasikmalaya. Aku capek gara-gara dia. Beleng-beleng. Saya ajar anakku sejarah Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Baru kau tahu 7 anak Nabi toh? Baru kau tahu malam ini 7 rupanya anaknya Nabi. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Itu lagu sejarah Nabi kau tahu. Maka kalian tinggalkan lagu yang tidak ada maknanya. Tinggalkan lagu yang tidak ada guna. Apa lagumu sekarang? Putar ke kiri, nona. Ke kiri, sekarang kanan. Apa lu dapat kiri kanan? Bingung tuh nggak saya anak-anak sekarang. Ada lagi parah itu. Pikiranku tak dapat ku mengerti. Kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kodongo. Kepalamu di kaki, kakimu di kepala. Ya. Maka kita datang dengar sejarah Nabi. 12 tanggalnya. Rabiul Awal bulannya. Senin harinya. Tahun gajah nama tahunnya. Lahir. Tapi sebelum lahir meninggal di kasihan bapaknya. Masih dalam perut. 6 bulan usia dalam kandungan. Meninggal sudah bapaknya. Lahir baru 4 hari diambil oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun kembali ke mamanya. Baru 6 tahun dia bilang mamanya, nak kita pergi ke Yastrib. Yang namanya sekarang Madinah. Dulu namanya Yastrib. Nah kita ke Yastrib. Untuk apa? Pergi ziarah kubur. Pergilah ziarah kubur. Pulang ziarah kubur. Di satu kampung yang namanya Apwa. Sakit ibunya. Meninggal kasihan lagi ibunya. Usianya berapa? 6 tahun. Hikmah pertama. Nabi itu dalam hidupnya penuh dengan masalah. Nabi itu dalam hidupnya penuh dengan masalah. Nabi penuh dengan berarti saudaraku, hidup ini pasti penuh masalah. Ini muka-muka penuh masalah semua ini. Ini bohong kalau tidak ada masalahnya. Siapa paling tinggi pangkatnya sebagai pejabat di kampung ini? Bupati. Apa tidak ada masalahnya? Besar masalahnya. Apa masalahnya? Mau 2 periode. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Coba lihat. Waktu kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana? Selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Mau juga kasihan kepala bagian. Sudah kepala bagian, tambah masalah besar. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya, muncul masalah baru. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Maka tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Ini yang bicara. Kau kira tidak ada masalahku? Banyak. Jarang di rumah, suka pergi. Belum enak tidur, bangun lagi ke bandara. Tapi itu bisa kuhadapi. Satu masalah Pak Bupati yang berat saya hadapi sekarang. Apa itu Ustaz? Banyak janda-janda curhat. Oh Ustaz, baru meninggal istriku. Adakah doa-doa penenang jiwa? Ku kasihlah doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, jiwa saya sudah tenang. Alhamdulillah, cuma saya masih gelisah Ustaz.
Apa kegelisahan ibu? Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ayo, semua kita punya masalah. Kurang apa ibadahnya Nabi? Nabi Pak kalau sholat sunnah sampai bengkak betisnya. Nabi Senin Kamis puasa. Nabi tidak pernah tinggal uang di rumahnya untuk sedekah. Nabi tidak pernah kasar bicara. Nabi luar biasa tahajudnya tiap malam. Nabi tadarusnya tiap hari. Apa tidak ada masalahnya? Masih dalam kandungan sudah ada masalahnya. Apa bedanya? Kalau Nabi ada masalahnya, dia datang kepada Allah. Kalau umatnya Nabi ada masalahnya, dia datang ke medsos. IG, Facebook, WhatsApp. Begitu ada masalahnya, update status. Tak kusangka kau begitu. Pergi suaminya kerja, tidak ada kabar. Di mana di kau? Beleng-beleng. Woi! Woi! Ada masalahmu, datang kau kepada Allah. Nabi ada masalahnya, datang kepada Allah. Bapak Ibu datang kepada bupati, capek. Lama. Datang ketemu ajudan. Tapi Ndi, kau sebagai ketua tim suksesnya dulu. Tabe dek, bisa ketemu Pak Bupati. Oh bisa Pak. Dalam rangka apa? Ini. Susah saya jelaskan. Bapak bikin dulu proposal. Datang minggu depan ah? Datang maki minggu depan. Jadi mi proposal. Kasih Pak ajudan. Tabe dek, ini ajudan anunya proposalnya. Oh ye, tunggu dulu ya. Dikasih instansi yang bersangkutan. Datang maki lagi minggu depan. 2 minggu aku menunggu. Datang lagi minggu depannya, tapi ajudan, baru dikasih dinas yang bersangkutan. Jangan kau dulu bilang parah, tunggu kau dulu. Jangan kau dahulu Ustaz. Sudah itu 3 minggu aku menunggu. Apa kata ajudan? Datang maki lagi minggu depan. Datang lagi minggu depannya, apa kata ajudan? Baru dibentuk tim yang membahas proposalnya Bapak. Bapak datang minggu depan. Sudah 4 minggu menunggu. Datang lagi. Apa? Baru dibaca Pak Bupati. Datang makin minggu depan. 5 minggu aku menunggu. Datang lagi. Dia bilang, minggu depan kita datang. Sudah dibaca Pak Bupati karena banyak tamu. Bapak datang minggu depan. 6 minggu aku menunggu. Datang minggu depannya lagi. Apa kata Pak Bupati? Tunggu jam 7. Bapak datang besok. Jam 7 pagi ya. Nanti diterima jam 3 sore. Kenapa? Banyak tamunya Pak Bupati. Sudah ketemu Pak Bupati senyum. Alhamdulillah. Oh kau yang bantu saya dulu itu di kecamatan. Oh iya Pak, suaranya Bapak menangkan di kecamatan saya. Oh iya Alhamdulillah, terima kasih dek. Sudah baca proposalku? Sudah dek, mohon maaf. Tidak bisa dibantu. Kenapa? Tidak ada anggaran untuk itu. 6 bulan ku menunggu, jawabannya tidak ada. Susah itu ketemu bupati. Tapi kepada Allah 24 jam Allah tunggu kau. Boleh ketemu di pasar, musola di tokomu. Boleh ketemu di pinggir jalan, ada musola atau masjid kau tinggal singgah di situ. Boleh kau hadir tengah malam, sholat tahajud. Boleh kau hadir pagi-pagi sekali subuh, sholat subuh. Boleh kau tengah hari, duhur. Sore kau datang, asar. Maghrib datang, boleh. Isya pun boleh. Allah tunggu kau 24 jam. Dan hebatnya Allah, nama-namanya bagus. Hafal ki Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Bagusnya itu namanya Tuhan. Pengasih, penyayang, pemaaf, pemberi, maha kaya, maha pengampun,
Maha penerima tobat, semua bagus. Tapi kau tidak datang kepada Allah, kau lebih datang kepada manusia daripada kepada Allah. Maka adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, kalau ada masalahmu, dekati Allah. Datangi Allah. Gimana cara datangi Allah? Perbaiki solatmu. Tidak mungkin Allah tolong kamu kalau solatmu tidak beres. Kenapa rumah tanggaku tidak bahagia? Karena istrimu tidak sholat. Kenapa bisnisku gagal? Karena suamimu tidak sholat. Kalau kau sholat, kecil buat Allah selesaikan masalahmu. Kalau kau sholat, kecil buat Allah kasih ramai daganganmu. Kalau kau sholat, kecil buat Allah kasih ramai itu gedung. Apalagi namanya itu? Walet. Kalau kau tidak sholat, tidak ada burung walet yang datang. Maka kau datang kencing sendiri di situ. Hei! Sholat kau deh. Itu Pak Bupati tadi terheran-heran dengar namaku banyak gelarnya. Wih, 5 gelarku. 2 doktor. 1 dalam negeri, 1 luar negeri. Bersamaan lagi waktunya. Tidak masuk di akal. Tapi bagi Allah, tidak ada yang tidak masuk akal dah saat kalau saya tolong kau. Caleg, mau jadi anggota DPR, kecil buat Allah kasih tusuk namamu ketika di TPS. Kecil nak kasih bengkok orang. Tadinya ini mau kutusuk. Kenapa ini? Kenapa ini? Jangan kau ketawa, saya serius ini. Mas sampajak kau cilaka. Iko to nama ja. Kau tomi jelek, pengangguran, ngontrak-ngontrak, busuk mulutmu, jerawatan, bau ketekmu. Solat saudaraku, solat. Kecil buat Allah tolong kamu. Oi bu, oi. Bisa ndak perempuan hamil ndak pernah disentuh laki-laki? Nah, bisa ndak? Bisa. Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki. Lahir Isa alaihi salam. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Hamil dari suaminya. Beleng-beleng. Bisa ndak manusia dibakar masih bisa hidup? Bisa ndak? Menurut ilmu kedokteran ndak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Kalau Allah yang mau. Bisa ndak manusia masuk dalam perut ikan hidup 40 hari? Kalau saya, ikan masuk perutku. Bisa ndak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan, hidup selamat keluar dengan aman sejahtera. Maka saudaraku, kalau ada masalahmu, sudah jangan mau kau cari kambing hitam, lebih kau sholat. Kenapa begini? Jangan mau kau tanya kenapa, perbaiki sholatmu. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan kita sembahyang duhur. Kau ketawa karena kau begitu semua dong. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Iya kena. Surat. Kenapa dari sholat makoti polo? Allah. Ada juga sholat pakai dia tiup angin. Ada juga orang sholat begini. Siapa ajar kau sholat pakai keju-keju?
tanya kan, dia bilang, Ustaz, bisa ke orang sholat tidak pakai BH? Hei! Bima kau menghadap bupati tidak pakai BH, nak tempeleng ke istrinya. Kurang ngajar ini, kau menggoda suamiku. Sah tidak? Sah. Tapi bagaimana itu perasaanmu sholat tidak pakai BH? Tak lempar-lempar itu. Ada juga bapak-bapak Ustaz, boleh orang sholat tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi bagaimana itu tak lemparnya? Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Bapak Ibu, kecil buat Allah selesaikan masalahmu. Ustadz, sudah 4 tahun saya menikah ini tidak ada anakku. Satu, Allah tahu kalau ada anakmu di tahun itu, bisa jadi dia cacat. Allah tahu kalau melahirkan istrimu di saat itu bisa jadi pendarahan dan mati. Maka kalau sudah sholat, baik kau punya akhlak, kuda rajin sholat, kamu minta apa yang tidak kau minta Allah tidak kasih, jangan kau sangka buruk, berarti apa yang kamu minta tidak baik. Sudah sebar baleho, bikin tim sukses, kepala dinas terlibat, mau 2 periode, ternyata ya, saya dulu ikut Pilwali Makassar. Dikalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Nah, kau rajin sholat Ustaz. Allah tahu kau tidak cocok jadi wali kota dah saat. Allah kau cocok jadi Ustaz saja. Andai saja saya menang waktu itu, kerjaku hormat-hormat. Siapa presiden, siapa menteri, siapa gubernur, siapa... capek, siap. Sekarang saya jadi ustadz, presiden hormat sama saya. Gubernur, cek. Maka jangan sangka buruk. Kalau kau sudah baik sholatmu, kamu minta sesuatu tidak dikasih, berarti yang kamu minta tidak baik. Perbaiki saja sholatmu. Hoi ibu, hoi, sholat. Kalau sholat kau, Allah sayang sama kamu. Kalau kau minta tidak dikasih, berarti yang kamu minta tidak baik. Kenapa saya rajin sholat? Kenapa suamiku kawin lagi? Berarti suamimu memang tidak baik untuk kamu. Ya? Sholat. Oleh maulid pertama, saudaraku, pelihara sholatmu. Kecil buat Allah kasih kaya kok. Kecil. Kecil buat Allah kasih sembuh penyakitmu. Kecil buat Allah kasih sukses usahamu. Allah cuma minta, sini kamu. Kau sholat baik-baik, saya kasih kau apa yang kamu. Contoh, saya akrab sama Pak Bupati Pasir, Pak Dokter. Saya datang ke Pasir. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Siapa ya? Dasat. Bapak Ustadz. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Saya lagi di Pasir ini Pak Bupati. Oh, saya lagi di Jakarta Pak Ustadz. Waduh, saya mau pinjam mobil Pak. Saya mau keliling-keliling nih cari keluarga. Kata Pak Bupati, don't worry. Be happy. Kau tahu artinya itu? Pantas kau tidak lulus ke luar negeri. Dia bilang, Pak Bupati, tenang Ustadz, tidak jadi masalah. Tunggu sebentar Ustadz ya. Pak Bupati telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Bupati. Itu ada Ustadz Dasat di hotel. Beliau mau mobil. Kau bawakan mobil yang baik, kasih full tankinya, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. 1 jam kemudian datang ajudan. Pak Ustadz, ada kiriman mobil dari Pak Bupati, silakan Bapak pakai selama Bapak di sini, ini pembeli bensin, ini pembeli oleh-oleh. Selesai masalahku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil.
Jelas? Hei, Bu, sholat. Adik-adik, sholat kok. Kecil buat Allah kasih sarjana kok. Kecil buat Allah kasih lulus kok tentara. Kecil buat Allah kasih lulus kok polisi. Kenapa paling kau udah saat dulu mendaftar kok tentara nanda lulus kok? Narajinnya sembahyang? Karena saya ceper. Weh, temanku yang lulus dia bunga-bunga. AKBP, reserse, pakai baret putih. Sekarang dia tugas di Polda Sulawesi Barat. Saya tidak lulus tentara waktu itu. Tapi saya jadi ustadz. Pakai baret putih. Dengan baret putih yang saya pakai. Mulai dari baret hitam sampai baret merah. Ku caramai kau semua. Apa itu? Maka sholat. Bu ibu. Hei. Ini paling banyak tidak sholat kalau selesai haid. Dia bilang suaminya, kenapa belum pokok sholat? Ya biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari belum pokok sholat. Apa dia bilang istrinya? Belum bersih bang. Masih ada sedikit-sedikit ini. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Ini semua pelakunya ini. Hei. Hei. Ini banyak tidak sholat kalau ada pengantin. Pun ada empul mukanya. Ini ibu-ibu ini kan ras terkuat di dunia. Wesir kanan belok kiri. Begitu kita senggol marah. Wesir mau belok kiri. Nah bilang kenapa kau lihat wesir? Mestinya kau lihat setir. Mana bisa dilihat setirmu? Ini. Banyak tidak sholat kalau ada pengantin. Hei. Sholat. Kecil buat Allah kasih setia suamimu. Hei, suamimu mulai nakal-nakal. Mau tahu ciri-cirinya? Selama ini tidak pernah setrika bajunya, sekarang biar baju dalamnya minta disetrika. Waspada mako. Selama ini tidak pakai password HP-nya, sekarang pakai password. Pakai angka, pakai sidik jari, pakai mata. Hati-hati mako. Sudah 50% mencurigakan. Terima WhatsApp. Telepon dalam toilet. 90% pasti suamimu macandring. Kalau begitu, sholat kau saja. Biar Allah yang jaga suamimu. Mana bisa kau jaga suamimu? Maka sholat kau, minta pertolongan Allah supaya dijaga suamimu. Pak. Hei. Mau ke sukses, sholat. Apa susahnya sholat? Bilang kau apa? Bilang kau. Hei, kenapa kau tidak sholat? Kaya Ustaz. Ada kala kaya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman kerikil rumahnya emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas. Paling orang Bugis gigi anak kasih emas. Saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Ayub alaihissalam seluruh tubuhnya dimakan ulat tetap sholat. Kamu baru sariawan, tidak sholat mako. Kalau kau sariawan, sembahyang sariawan mako. Allah. Pedih pagapuangnya. Malik. Allah tahu kau lagi sariawan. Hei. Sholat. Gagah. Ada kala gagah Nabi Yusuf. Yusuf alaihissalam. Ibu-ibu dikasih bawang, dikasih pisau, suruh lewat Nabi Yusuf. Karena pesonanya Nabi Yusuf, dia tidak sadar ini ibu-ibu, dia iris tangannya. Begitu gagahnya Nabi Yusuf. Kalau artis tidak sholat, pejabat tidak sholat, orang kaya tidak sholat, orang masih bilang, ia tahu wah kaya. Ia tahu wah terkenal satu Indonesia. Ya wajar deh dia sholat pejabat. Masih ada harapan pejabat kaya, cakep, terkenal. Kalau kamu sudah miskin, pegawai honor. Ada pegawai honor di sini. Biasanya itu Satpol PP kasihan. Saya tahu itu lagunya pegawai honor. Berakit-rakit dahulu,
Berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Di sholat. 2. Coba lihat itu istrimu, kasihan. Dia merantau dari Jawa, dia merantau dari Sulawesi, dia datang ke Grogot. Tidak ada keluarganya, sebatang kara di sini karena dia ikuti kau sebagai suaminya. Lalu kau sampai di sini kau sia-siakan. Demi Allah, harta penghasilanmu tidak berkah. Tenang ibu, saya bela kau malam ini. Takbir! Kau lihat itu istrimu. Allahu Akbar. Kata Nabi, bukan umatku laki-laki yang tidak tahu menghormati istrinya. Sudah ibu, sudah, tenang. Ini urusan saya, tenang kau. Pak, hei, kau kira enak jadi istri? Hah? Coba lihat, gajimu berapa? Sebagai pegawai negeri, berapa gajimu? 5 juta Ustaz. Berapa kalau kau bayar itu istrimu? Cleaning service, berapa gajinya di kantor bupati? 3 juta per bulan. Kamu mencuci istrimu, mengepel, dia bersihkan tainya anakmu. Kau bayar? Tidak. Berapa gajinya pembantu? Masak, nyetrika, 3 juta. Istrimu masak, nyetrika, tidak kau bayar bulan-bulan. Kau tahu perempuan penghibur? Gratis atau bayar? Oh, pengalaman semua ini. Beleng-beleng. Kau pergi ke Balikpapan. Naik mobil dari sini 3 jam, 4 jam. Menyeberang ke tunggu dulu. Pelabuhan Semayang. Sebenarnya itu mungkin Semayam. Cuma karena orang Bugis jadi dia bilang Semayang. Kelebihan G. Dia bilang kenapa orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G? Saya bilang itu Bugis pinggiran. Kalau saya Bugis modern. Pura le duit kerak-kerak mopa lo barasa si sekoe. Itu orang Jawa tinggal di Pindrang. Pedu, engkau siapa kau nak? Berapa perempuan penghibur? 4 juta Ustaz. Istrimu gratis, ready 24 jam. Biar dia lagi memasak. Oh makna, ya Pak. Ya. Itu berapa Mi? 3 juta, 3 juta, 3 juta, 9 juta. Tambah 4 juta, 12 juta. Per bulan. Bisa kau bayar 12 juta per bulan istrimu. Gajimu cuma 5 juta per bulan. Tapi dia bisa urus kau 1 bulan. Coba kalau bapak-bapak yang pegang uang 5 juta. Baru tanggal 9 habismu. Itulah hebatnya perempuan. Maka kalau istrimu kau tidak hormati, mustahil kau bisa bahagia di rumahmu. Nggak aku suka Ustaz. Kenapa kau nikahi? Jelek Ustaz. Ya takdirmu. Ya. Muliakan istri. Nabi 11 istrinya. Tapi demi Allah, tidak ada yang pernah menderita. Kamu satu istrimu menderita lahir batin. Nabi tidak pernah istrinya dipanggil dengan namanya. Nabi tidak pernah panggil Aisyah tan. Aisyah sini kok tidak. Tapi siapa dipanggilkan Aisyah? Ya Humairah. Yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka pulang kok malam ini.
Kau panggil dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya. Nah bilang tidak mancung hidungnya Ustaz. Giginya kau lihat. Justru giginya yang mancung Ustaz. Ya lehernya kau lihat. Lehernya banyak tainya Ustaz. Carilah yang bagus. Jangan kau hina istrimu dengan panggilan menghina. Mentang-mentang istrimu hitam kau panggil. Bolong. Tam. Nah bilang istrimu apa PC? Masa suami istri menghina? Ada memang itu rumah tangga begitu. Tiap hari bertengkar, hamil lagi. Nah bilang tetangga, masa sih. Bertengkar lagi, besok itu hamil lagi. Kau ketawa membayangkan diri sendiri toh. Pak, kau kira gampang jadi suami? Kalau istrimu tidak sholat, istrimu tidak bayar puasa Ramadannya yang dia tinggal karena haid, istrimu tidak tahu ngaji, kamu diseret di neraka nanti. Dicari kok, mana ini suaminya? Kok istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak sholat, mana ini suaminya? Makanya didik istrimu. Jangan kau kasih makan uang haram. Jangan kau kasih contoh yang jahat. Kamu mau suami istrimu sopan tapi mulutmu kasar. Kamu mau istrimu sopan dan hargai kau tapi kau tidak hargai dia. Masya Allah, Nabi itu sangat memuliakan istrinya. Maka tidak ada kemuliaan bagi seorang lelaki yang tidak tahu menghargai istrinya. Maka mulai besok Pak, muliakan istrimu. Bisa? Bisa? Bagaimana kalau dia tidak baik sifatnya? Bukan menghinanya. Didii, lalu kau doakan. Ya, Bu. Mau punya istri seperti suami seperti Nabi? Betul. Sudahkah kamu seperti istrinya Nabi? Dan nampak saya bela kau. Kau tahu enggak? Nabi setiap mau keluar rumah dibahagiakan oleh istrinya. Meskipun semalam mungkin ada masalah, tapi Nabi kalau mau keluar, beliau disenangkan hatinya oleh istrinya. Maka kalau mau pergi suamimu, jangan kau marah-marah. Bagaimana dia mau tenang cari nafkah kalau kau ngomel aja kerjamu? Nabi kalau mau keluar rumah pasti disedekahi istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya. Saya Bu kalau mau kapi kerja, mau kapi ceramah, biasa malu-malu sama sopirku. Itu mamanya cek, bateku na cium Bu. Inilah melamar. Baru sudah itu, usap dadaku Ibu. Baru dia bilang, Ustadz, ridhoi saya. Dia tidak tutup pintu mobil sebelum iya sayang. Saya ridhoi kau. Maka amalkanku itu besok. Begitu suamimu mau pergi sopir PT angkot, mau nge-grab, mau pergi kebun, mau pergi tangkap ikan, mau pergi ke sawah, cium dulu. Pak, sedekah. Sudah itu usap dadanya. Bau Pak Di.
Ini biar suaminya dia celah juga. Bukan gosip. Pergi pengajian gini gosip juga itu. Duduk-duduk ada di sampingnya ndak baku kenal. Apa? Hei, Bu, kau kira gampang jadi suami? Hah? Hei, kau kira gampang jadi suami? Kerja dihina di kantor, dimaki-maki sama komandannya, ditendang pantatnya, bodoh, siap salah komandan, siap salah komandan. Dia bilang istri, kenapa kau mau dilawan? Apa mau dilawan? Nah dia komandan. Di warung kopi banyak tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Bodoh memang kau. Apa enaknya kami jadi suami kalau kau kasih begitu, Ki? Coba bedek kalau datang suamimu kau sambut. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Lalu begitu suamimu marah-marah kau peluk dia. Insaflah. Wah. Bu. Hei. Biarlah rumah kita ngontrak-ngontrak. Suami penghasilannya ala kadarnya tidak sesuai harapan. Tapi kamu rumah tanggamu saling menghormati. Bahagia kau itu. Orang akan berkata, itu tetanggaku ndak kaya. Tapi ndak pernah kita dengar piring tak lempar. Ini, itu. Bagusnya mobilnya, bagusnya rumahnya, bertengkar terus tiap hari. Kapan kau bahagia? Hah? Ada juga itu perempuan dia jaga suaminya. Kayaknya dia lebih hebat dari suaminya. Suaminya pergi kerja baru 1 jam, nah telepon, di mana kau? Jangan ribut, nah dengar semua orang. Di mana kau? Pas sekali ceritanya ini. Saya di kantor, sayang. Apa sayang? Video call dulu. Dia bilang di suaminya, lihat kau. Nah lihat nih kepala dinas semua ini. Ketawa kau karena kau begitu. Hei. Alangkah bahagianya suamimu. Kalau dia pagi-pagi dia dapat WhatsAppmu. Bang, baru saja saya sholat duha dalam sholatku. Saya doakan kamu murah rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu suamimu langsung dia kasih lihat semua temannya di kantor. WhatsAppnya istriku. Pernah ke WhatsApp suamimu? Iya, Ustaz, selalu. Tapi WhatsAppnya apa isinya? Jangan lupa singgah beli gas. Ini semua ini. Ketawa kau karena kau pernah begitu toh. Sekali-kali juga ke WhatsApp suamimu, bang, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat abang. Baru. Enaknya itu kalau kita sudah kaya, mobil mewah, penghasilan bagus, suami istri rukun, tidak pernah ngomel istrinya. Bu, dengar ini bu, suami yang sudah pensiun itu peka perasaannya cepat tersinggung. Ada di Makassar pensiun, dia kalau pagi kasihan dia cuma tidur-tidur di ruang tamu, pegang remote, ada kucing cucunya di samping. Lewat istrinya karena dia baring-baring, dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. Kucing ditendang, suami tersinggung. Hei! Maka pantas ketika Nabi tidak ada ridha dari Allah, istri yang durhaka kepada suaminya. Tenang Pak, saya bela kau malam ini. Karena saya tahu kau takut semua sama istrimu. Kenapa mau takut sama istrimu? Apa mau takut? Nah gajimu semua kau kasih. Siang malam kau cari uang. Nah pecahkan piring kalau marah Ustaz. Bantu pecahkan piring semua. Nah pecahkan televisi. Bantu pecahkan televisi. Hancurkan dia. TV, piring, gelas bisa dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Itu yang paling kencang takbirnya paling takut. Salatullah ala toha
Salatullah ala Yasin. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 setelah hijrah, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau turun bersama 3 malaikat, Israel, Mikail, Jibril, 4 turun malaikat. Apa pesannya? Kata Allah, cabut nyawanya Muhammad dengan catatan tanya. Kalau dia mau dicabut, cabut. Kalau tidak mau, tunda sampai mau. Allahu Akbar. Kalau Pak Bupati kira-kira ditanya begitu, Pak. Saya diperintah Allah cabut nyawamu, Pak Bupati. Bagaimana menurutmu? Tunggu dulu malaikat, kita mau 2 periode. Kapan lagi kerjai Pak Bupati? Tuh, turun. Ibu-ibu ada masalah di rumah, salawatlah. Adik-adik ada keinginanmu ingin kabul, salawatlah. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Ada masalahmu, kau menghadap ke kiblat, ada wudukmu, solat hajat. Setelah itu kau salawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bapak-bapak, ibu-ibu, anakmu mau tes jadi polisi, anakmu mau tes jadi PNS, anakmu mau tes masuk perusahaan, kamu tidak usah minta bantuan sama manusia, tapi minta kau bantuan kepada Allah. Agar pertolongan Allah segera turun kepadamu. Sebut orang dicintai Nabi. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Kenapa ini diusapi Ustaz? Ini variasi. Boleh ji tidak. Kenapa di wajah? Karena lebih pantas. Masa kau selesai berdoa, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik, amin ya rabbal alamin. Hendak nyambung, masa ketekmu ku sambung. Ya, salawat. Yang kedua, kalau kalian cinta kepada Nabi, amalkan sunnah-sunnahnya. Kalian yang mampu Senin Kamis, amalkan. Kalian yang mampu tahajud, amalkan. Kalian yang hanya mampu sholat duha, amalkan. Kalian yang mampu pelihara jenggot, amalkan. Tapi kalau kau pelihara jenggot, jangan kau pikir orang yang tidak pelihara jenggot tidak memelihara sunnah. Karena dia mau pelihara, tapi apa boleh buat tidak mau tumbuh. Saya ini contohnya. Saya bilang, nah itu yang kelompok yang dia bilang dirinya sunnah, kelompok sunnah. Saya bilang, kenapa kau tidak pelihara sunnah Ustaz? Kau cerita selalu sunnah. Mana buktinya? Kau tidak pakai jenggot. Saya bilang, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Sudah dikasih minyak, marah mamanya, cek kotor bantal. Sunnah, amalkan sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu yang mampu melaksanakan sunnah, amalkan sunnahnya. Ngaji 1 ayat satu hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah salat subuh, kau ngajilah. 1, banyak bersalawat. 2, amalkan sunnah-sunnahnya. 3, muliakan para ahli warisnya. Siapa ahli waris Nabi? Bukan bupati. Siapa ahli waris Nabi? Bukan menteri. Siapa ahli waris Nabi? Bukan presiden. Siapa ahli waris Nabi? Ini ulama-ulama yang ada di tengah kita. Al ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalian bisa tahu halal haram dari mana? Bukan dari gubernur. Dari mana? Dari ulama. Kalian bisa ngaji dari mana? Dari ulama, bukan dari menteri. Maka cintai Rasulullah dengan cara apa? Muliakan ulama. Tapi kalian bagaimana memuliakan ulama? Kau lebih hormati artis daripada ulama. Kalau artis kau undang, kasih bisnis kelas. Dijemput poreder, kawal tentara polisi. Sampai di sini kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Apa dia bawakan kau? Alamat palsu. Datanglah dia menyanyi, enggak juga nak kasih pegang kok. Nak kasih lihat joko saja. Sekalinya ustaz kau butuhi, apa? Kau jemput tidak, kau kirimi gerek. Kau kirimi ojek. Tapi kau jemput itu.
Naik ojek lah ini Pak Imam kasihan. Satu mantel diduai karena hujan. Tak gantung kakinya satu. Kenapa stang kakinya ini motor tidak ada satu? Tunduklah setengah mati. Sudah sampai dek, sedikit lagi Ustaz. Lagi 2 tikungan, sedikit lagi. Batena nasesa Ustaz. Sampai di rumahnya tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Absian lah ini kasihan Pak Ustadz, bahasa-bahasa ketiknya. Sallallahu ala Muhammad. Buat busa-busa mana kali Pak Nagasi. Sudah itu 1 jam dia salawatan dan doa. Kau kasih uang apa? Uang 100.000. Kau kusut-kusut. Nah bilang, tenang kau, saya bela kau. Sesama Ustadz harus saling membela. Nah bilang suaminya, masa cuma 100 kau kasih 1 jam dia doakan kau? Apa kata istrinya? Sudah, kasih tambah 3 sisir pisang di situ. Yang ketawa, saya serius ini. Hei! Bu, mau kau cepat doamu dikabulkan? Sedekah kau. Mau kau enak kuburmu nanti? Sedekah. Ibu-ibu, kalau ibu wafat siapa doakan kau? Anak. Teman. Ibu-ibu, ini emas berlian. Ini yang banyak emas-emasnya. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai emas berlianmu? Anak, bukan. Istri kedua. Kawin lagi suamimu. Nah bilang mamanya, cek istriku. Jadi Ustaz, kalau saya duluan mati, kau juga mau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang, kau duduk di sini. Dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja. Saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Hei. Kalau itu kau kasih, tidak mungkin dia pakai dugem. Tidak mungkin uangmu dia pakai minuman keras. Artis kau kasih dia pakai beli narkoba. Maka muliakan ahli warisnya Nabi. Siapa? Ulama. Cuma ibu-ibu biasa disiksa kita. Selfie Ustaz. Selfie. Ulang Ustaz, kabur. Ulang Ustaz, kabur. Dalam hatiku, mukamu yang memang sudah kabur. Salatullah. Keras, ayo. Ala toha. Salatullah. Ala Yasin. Kalau kalian cinta kepada Nabi, Bapak Kepala Dinas, Pak Bupati, Bapak cinta kepada Nabi, sekali-kali panggil itu kasihan ulama ke rumahmu makan malam. Dan itu ulama kasihan kalau masuk di rumah bupati terpesona dia. Bagusnya. Dia lupa makan. Coba. Kirimlah itu kue-kue enak ke rumahnya Pak Imam. Ke rumahnya penghafal Quran. Tenang kok, saya bela kok. Kirimlah itu makanan-makanan enak ke rumah-rumah hafiz Quran. Kasihan itu hafiz Quran makan nasi yang 2 hari yang lalu dipanasi. Jangan ketawa, saya serius ini. Siapa yang memuliakan ulamamu kalau bukan kalian umat Islam? Tidak mungkin umat lain memuliakan ulamamu. Maka cintai ulamamu supaya kalian berkah hidupmu. Kau rajin bersalawat kepada Nabi, tapi ahli warisnya kau hina. Kau tidak hormati ahli warisnya. Mulai besok. Kalau kau cinta kepada Rasulullah, itu sekali-sekali kau kirim makanan enak ke rumahnya ulamamu. Dan kalau mereka makan, selama darah dagingnya itu yang dipakai, selama itu kau dapat kiriman pahala. Ini tidak, kalau pejabat mau datang di rumahmu, potong sapi. Kau cium tangannya, padahal baru tanda tangan korupsi. Maulid kali ini, ketika kalian cinta kepada Nabi, 1, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2, muliakan ahli warisnya. 3, amalkan sunnah-sunnahnya sesuai kemampuanmu.
Al ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mudah-mudahan ada manfaat. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Saya senang sekali hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Luar biasa orang Pasir. Meskipun kita jauh dari kota besar, tapi kalian mewujudkan, membuktikan betapa cintanya kalian kepada Rasulullah Muhammad SAW. Banyaknya manusia yang hadir hari ini. Allahu Akbar. Tapi tidak ada gunanya kalau besok kamu tetap tidak sholat. Tidak ada gunanya kau maulid hari ini kalau kau tetap tidak memuliakan pasanganmu. Tidak ada gunanya kalau besok kau tetap pelit. Mari wujudkan kecintaan kepada Rasulullah dengan mencontoh beliau dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.